Selamat pagi adik-adik, shalom. Yeay. Semua siap memuji Tuhan ya. Semua siap menyembah Tuhan. Semuanya mempersiapkan hatinya karena hari ini mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, wow, kita pasti mendapatkan berkatnya. Kita pasti mendapatkan sukacita ya. Jadi semuanya siapkan hati. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak ya di hadapan Tuhan. Kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Yuk. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita mau katakan selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Kita mengucap syukur ya untuk itu semua. Yuk kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan dari dalam hatimu dengan sungguh-sungguh ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Adik-adik, kalau kita boleh bangun pagi, ya itu semua karena kasih Tuhan. Kalau kita boleh bangun dengan sehat, kuat, wah, itu semua karena cintanya Tuhan bagi kita. Yuk kita mau katakan kepada Tuhan, I love you Jesus, aku mengasihi Engkau Yesus. Yuk. Nyanyikan dengan sukacita ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down.
deep down in my heart. Ya, adik-adik, Tuhan sudah sangat baik loh kepada kita. Dan mari kita menyanyikan kebaikan Tuhan dengan memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan melalui persembahan kita. Dan juga kita siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita naikkan pujian God is so good. Dengar firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik kepada kami. Dan kami mau bersyukur selalu kepada Tuhan. Lewat kehidupan kami. Dan saat ini kami sudah memberikan persembahan. Dan kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Engkau berbicara kepada kami lewat firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, untuk kami dapat mengerti firman Tuhan dan dapat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Kak Marlia di sini dan anak-anak di rumah. Apakah semua sudah sarapan hari ini? Apakah sudah mandi dan berpakaian rapi dan duduk di depan televisi, di depan handphone, di depan laptop, depan komputer? Untuk apa? Iya, untuk sekolah minggu. Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan di bawah satu tema, hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi ya, hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sebelumnya Kak Marlia ada beberapa pertanyaan nih. Anak-anak jawabnya yang benar ya. Anak-anak jangan sampai salah pilih ya. Yuk, pertanyaannya ini berupa pilihan. Jadi anak-anak harus pilih yang tepat, yang benar. Pertanyaan pertama, siap nggak? Yuk, nih pertama adalah kalau suatu saat kalian pengen beli mainan. Aduh pengen banget mainan itu. Tapi yang kalian punya cuma uang persembahan. Kalian pilih mana? Mau beli mainan itu atau pakai uang persembahan untuk beli mainan? Mana yang pilih? Mana yang dipilih? Nah, pertanyaan yang kedua nih. Kalian pengen nonton film yang bagus banget. Tapi kalian juga ingat kalau besok ternyata ada ujian. Jadi mana mau dipilih? Mau nonton film ataukah kalian akan belajar karena besok ada ujian? Pertanyaan yang ketiga. Anak-anak, kalian misalnya disuruh pilih nih, diajak teman untuk bermain,
Tapi kalian ingat, hari ini jam 10 ada sekolah minggu. Bagaimana ya? Oh, tapi sekarang ibadah online-nya jam 9. Tapi teman-teman aku ngajakin bermainnya dari jam 9. Gimana? Anak-anak mau nggak nurutin ajakan teman? Atau kalian lebih pilih untuk sekolah minggu? Mana pilihannya? Ya, sekarang pertanyaan yang berikutnya. Misalnya, kalian lagi sakit tenggorokan. Gitu. Lalu kalian tiba-tiba ditawarin untuk makan es krim yang jadi kesukaan kalian. Kalian pilih yang mana? Mau tenggorokannya sembuh ataukah mau minum es krim kesukaan kalian? Mana yang dipilih? Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang kelima, yaitu suatu saat kalian lagi males banget. Aku mau di rumah aja, aku gak mau pergi ke sekolah. Tapi kalian tahu bahwa hari itu kalian tetap harus ke sekolah. Mana yang dipilih? Mau bermalas-malasan di rumah atau mau pergi ke sekolah? Mana yang dipilih? Dalam Kejadian pasalnya yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-26 dikisahkan. Ada seorang yang bernama Lot. Dia adalah seorang yang memiliki hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia tinggal di kota Sodom bersama dengan istri dan 2 orang anak dan 2 orang calon menantunya. Nah, anak-anak penduduk kota Sodom adalah penduduk yang jahat. Mereka adalah orang-orang yang tidak tertib. Mereka adalah orang-orang yang menolak untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, pada suatu hari, ketika itu dia bertemu dengan 2 orang asing yang kemalaman di jalan. Jadi dia mengajak kedua orang itu untuk mampir ke rumahnya, bahkan menginap di rumahnya. Jadi dia menyediakan makanan dan minuman dan menyediakan yang terbaik untuk tamunya itu. Tetapi pada malam itu penduduk kota Sodom yang terkenal jahat itu menggedor-gedor pintu rumahnya dan mereka berteriak. Mereka ingin supaya kedua tamunya Bapak Lot itu segera keluar dari rumah itu karena mereka ingin memukul dan menyiksanya. Tetapi tentu saja anak-anak Bapak Lot tidak mau itu terjadi. Maka Bapak Lot keluar dari rumahnya dan dia berusaha untuk menenangkan penduduk kota itu. Tetapi bukannya malah tenang, tetapi penduduk kota itu makin marah kepada Bapak Lot. Mereka juga hampir memukul Bapak Lot. Maka Bapak Lot masuk kembali ke dalam rumah dan dia menjadi sangat sedih. Dia bingung apa yang harus dilakukannya untuk dapat melindungi tamu-tamunya ini. Tapi anak-anak, ternyata tamu ini sebenarnya adalah 2 orang malaikat Tuhan yang sedang diutus untuk melaksanakan penghukuman atas Sodom dan Gomora, kota tempat Bapak Lot tinggal. Dan dia dengan terus terang mengatakan bahwa mereka itu adalah malaikat Tuhan. Dan ketika Bapak Lot mendengar bahwa kotanya akan dihancurkan, dibinasakan oleh Tuhan, maka dia mulai berusaha mengajak kedua calon menantunya untuk ikut bersama dia pergi meninggalkan kota itu. Tetapi anak-anak, kedua menantunya itu menolak untuk pergi bersama-sama dengan Bapak Lot dan keluarga. Dan kedua malaikat ini terus mendorong Bapak Lot dan istrinya dan anak-anaknya untuk segera meninggalkan kota itu. Karena penghukuman Tuhan akan segera dilaksanakan. Kedua malaikat Tuhan ini juga berpesan kepada Bapak Lot, Bapak Lot, engkau harus lari meninggalkan kota ini. Dan selama kamu berlari, kamu tidak boleh menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Jadi kedua malaikat Tuhan itu menolong dan mengantarkan Bapak Lot dan istri dan kedua anak-anaknya untuk segera meninggalkan kota itu.
Mereka menemani Bapak Lot sampai di luar kota. Kemudian mereka membiarkan Bapak Lot, istri dan anak-anaknya berlari menuju kota terdekat yang lebih aman. Dan Bapak Lot, istrinya dan kedua anaknya terus berlari. Mereka ingat apa yang difirmankan Tuhan melalui kedua malaikat itu, bahwa mereka tidak boleh menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Tetapi anak-anak dalam perjalanan itu, rupanya istri dari Bapak Lot tidak bisa lagi menahan keinginannya untuk melihat apa yang terjadi di belakang. Jadi dia mulai menoleh ke belakang dan tiba-tiba dia menjadi tiang garam. Istri Bapak Lot tidak bisa mengendalikan keinginannya. Bahkan dia dengan sengaja tidak menyesuaikan hatinya dengan kehendak Tuhan. Jadi anak-anak, akhirnya Bapak Lot dan kedua anaknya meneruskan perjalanan mereka untuk mencapai kota yang terdekat sehingga mereka bisa selamat. Kenapa mereka bisa selamat? Karena Bapak Lot mengendalikan keinginannya untuk tidak menoleh ke belakang. Dan juga Bapak Lot memiliki hati yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Bapak Lot tidak mau melanggar perintah Tuhan. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan datang Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hai jadi tiang garam. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan datang Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hai jadi tiang garam. Anak-anak, dari kisah Bapak Lot ini, apakah kalian mau hidup tertib di hadapan Tuhan? Apakah kalian mau belajar untuk mengendalikan keinginan kalian supaya bersesuaian dengan kehendak Tuhan? Apakah kalian mau bersikap seperti Bapak Lot yang mau mendengarkan dengan baik dan memiliki hati yang mengikuti kehendak Tuhan? Kalau Bapak Lot bisa melakukannya, Kak Marlia percaya bahwa kalian juga akan dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Anak-anak, untuk memiliki hati yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan, kita harus terus belajar untuk hidup tertib dengan cara mengendalikan keinginan kita supaya bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Kak Marlia berharap anak-anak mulai dari sekarang belajar untuk memilih yang terbaik yang bisa kalian lakukan untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Caranya bagaimana? Alkitab menuliskan ini, Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami telah mendengarkan firman Tuhan, belajar dari Bapak Lot untuk dapat mengendalikan keinginan kami agar kami dapat hidup tertib dan memiliki hati yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, karena kalau kami lakukan sendiri, kami tidak mampu, tetapi bersama Tuhan kami pasti bisa. Terpujilah Engkau Bapakku, di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami berdoa. Amin. Pit, Apa nah? sedih ya kalau ingat-ingat kisahnya Sodom dan Gomora. Iya, sedih ya. Kenapa ya harus hancur begitu ya? Iya, itu khususnya itu istri Lot itu loh, Pit. Iya kan sudah dibilang jangan noleh ke belakang. Iya. Kenapa harus noleh ke belakang? Ya itu, Pit, kalau menurut Opit, kenapa ya dia itu kok noleh ke belakang? Kan sudah diperintahkan harus ke depan. Hatinya harus tertuju kepada apa yang Tuhan sudah katakan. Iya benar juga ya, Pit. Ona juga rasa begitu. Sebenarnya bukan soal dia pengen tahu, bukan ya, Pit ya. Iya bukan. Tapi sebenarnya dia tuh yaitu hatinya masih kepada dunia ini. Nah itu ya. Iya. Padahal sudah jelas sekali firman Tuhan, pesan Tuhan. Iya. Kenapa ya orang tidak bisa langsung pegang begitu firman Tuhan? Iya, hatinya jauh dari Tuhan, tidak Iya. tertuju pada Tuhan. Berarti hati itu harus Dilatih, Oh, Pit. harus dilatih ya. Iya, Ona rasa begitu, Pit. Jadi hati kita ini harus dilatih, Pit, sesuai dengan kehendak Tuhan. Oh, jadi harus dilatih, ada latihan hati juga ya? Iya dong, Pit. Kan tidak otomatis langsung ikut karena kita manusia berdosa, Pit. Oh iya. Oh, Pit ingat ya, kalau latihan juga kan nggak bisa sekali. Iya. Berarti harus terus dilatih, namanya dilatih, murid harus terus latihan. Betul, Tuhan Yesus menyelamatkan kita, Dia menebus hati kita. Nah, kita harus melatih hati kita, pasti bisa, Pit. Pasti bisa ya? Iya, karena kan ada roh Tuhan di dalam Oh kita. iya, kita kan sebagai anak-anak Allah, kita diberi kuasa untuk bisa melatih hati kita. Iya, hati dilatih sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau Oh. menurut Opit nih, gimana caranya melatih hati kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan? Oh, itu mah Opi tahu. Apa coba? Tidak bisa tidak, kalau melatih itu harus ada hubungan dengan firman Tuhan. Betul, iya ya, harus ada hubungan dengan firman Tuhan karena kalau enggak kita nggak tahu hatinya Tuhan. Iya, kan kita tahu hati Tuhan dari firman Tuhan. Benar, jadi harus baca firman Tuhan ya. Iya, betul. Yang sudah bisa baca, yang belum bisa baca, Nah, ya kan ada orang tua. iya, minta papa mama, papi Iya mami ya dong. bacain ya. Papa mama bacain. Atau kan sekarang tuh Pit ada Alkitab suara, Pit. Iya, kita denger aja tuh. Oh, ada ya? Bisa. Bisa. Tergantung kita ya, Pit. Asal mau aja kan? Iya, betul. Wow, keren. Terus Keren. Pit, kita sekolah minggu juga kan ada saat teduh tuh, buka saat teduh tuh. Betul. perenungan. Betul sekali ada buku saat teduh ya untuk melatih kita supaya kita bisa mendengar firman Tuhan. Jadi Iya. hati itu dilatih. Betul, dilatih itu harus ada perjuangan. Perjuangan. Walau kadang mungkin kita ngerasa, aduh kenapa sih mesti pakai renungan-renungan gitu, Pit. Kan dibantu, renungan itu kan membantu kita. Iya, jadi teman-teman jangan merasa sebel ya. Saat teduh itu penting buat kita melatih hati kita. Iya. Betul ya, Pit? Betul. Dari dilatih harus ada alat bantu gitu. Betul. Nah, terus gini, Pit, kan kita ibadah online nih. Iya. Ada yang seneng nyanyinya, ada yang seneng ceritanya, Iya. ada yang cuma mau denger Ona Opitnya. Boleh nggak, Pit, gitu, Pit? Tidak boleh. Terus gimana? Jadi harus dari awal sampai akhir mengikuti. Betul, setuju. Nah, untuk itu kita harus melatih diri. Iya, melatih diri. Iya, walaupun mungkin aduh, kan paling cuma 30 menit ya, Pit. Iya, ikuti dari awal sampai akhir gitu. Betul, 30 menit yang menjadi berkat. Betul sekali. Berarti buat teman-teman yang seusia kita bisa tuh harusnya, Pit ya. Bisa Nah, sekali. buat adik-adik yang kecil gimana, Pit? Iya, kan ada orang tua lagi. Ya, kita minta tolong papa mama ya, papi Iya. mami buat jagain yang kecil-kecil Iya. tuh. Harus betul. dengar firman Tuhan. Betul sekali. Harus ibadah. Betul. Untuk melatih hati sesuai kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bukan kehendak diri sendiri. Ya, karena ya kita tidak mau kehilangan banyak berkat dan kesempatan ya, Pit. Betul.
yang Tuhan sudah siapkan. Oke. Ayo kita melatih hati Ayo. sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke. Ayo berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini melalui peristiwa Sodom dan Gomora, melalui peristiwa istri Lot yang mengingatkan kami untuk kami tidak tertuju hati kami kepada dunia, tetapi hati kami mau tertuju kepada Tuhan. Kami mau hati kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tidak mau seperti istri Lot, Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, yang takut akan Tuhan. Tolong kami untuk kami bisa melatih hati kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tahu kami bisa karena Tuhan Yesus sudah ada di hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yeay, asik deh. Asik. Adik-adik, kita semua sudah dengar firman Tuhan. Dan saatnya kita untuk melakukan firman Tuhan. Ya, seperti laskar-laskar Kristus yang siap melakukan firman Tuhan. Yang namanya laskar Kristus, yang namanya prajurit Kristus. Wow, dia mau memberikan hatinya untuk melakukan kehendak Tuhan. Mengendalikan keinginannya hanya untuk Tuhan. Ayo kita mau nyanyikan pujian ini ya. Semuanya bangkit berdiri. Mana laskar Kristusnya? Oke, siap ya. Semua bangkit berdiri. Coba, siapnya mana? Siap, gerak. Yeay. Hormat, gerak. Ya. Oke, kita nyanyikan pujian ini ya. Saya bukan pasukan berjalan, tapi saya laskar Kristus. Yuk. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan dodot. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, kita semua laskar Kristus. Ayo siapkan hatimu, siapkan hidupmu ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan dodot. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan dodot. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Siap gerak. Yeay. Kita semua laskar Kristus. Ayo adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Kita naikkan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kita. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau, memberkati engkau, memampukan engkau menjadi anak-anak yang selalu menyerahkan hatimu kepada kehendak Tuhan. Engkau mengendalikan keinginanmu kepada keinginan Tuhan, sehingga janji-janji Tuhan tergenapi sempurna dalam hidupmu sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kasih, Bapa kasih, Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.